dari orang-orang kudus, saudara-saudara. Nah, apa yang Alkitab selanjutnya katakan di dalam Wahyu 19 ayat 8? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu yang Alkitab katakan. Itulah kain putih itu. Dan mereka layak untuk itu. Wahyu 2 ayat 26. Ya. Mereka dikatakan berkenan karena dilayakkan oleh Yesus. Bukan karena usaha mereka, karena perbuatan mereka, tapi karena Yesus yang layakkan mereka. Ya. Nah, di dalam Wahyu 19 ayat 8 firman Tuhan katakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wow, ini adalah orang-orang yang telah menang, keluar dari kesusahan. Kita menjadi pengikut Yesus bukan ikut jalan tol, tapi jalan berbatu, tebing, tinggi, berbukit, jalan yang sulit, ya, mengalami penganiayaan, penderitaan, kesusahan, dibenci orang, dimusuhi oleh setan, ya, dijahatin, tapi kita tetap bertahan. Kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, setia kepada Tuhan. Disitulah kita keluar dari kesusahan yang besar. Inilah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan, ya. Kemudian dikatakan Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya, saudara-saudara. Ayat 6 katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara-saudara, barang siapa menang, ya. Inilah janji yang diberikan Kristus hanya kepada yang menang. Dan menang dari apa? Dari dosa, ya. Dari tidak menyangkal Kristus, dari tidak membiarkan dirinya tercemar oleh ajaran-ajaran yang salah yang kita sudah lihat di ayat 3 tadi. Mereka akan dibenarkan, diberi pakaian putih, atau dianggap benar karena Kristus yang mengenakan kebenarannya kepada umatnya. Sehingga kelemahan mereka ditutupi oleh kebenaran Kristus, ya. Jadi kalau begitu, ajaran sekali selamat, selamanya selamat, jelas-jelas gugur oleh karena apa? Janji, pesan Yesus kepada jemaat ini, ya. Nah, barang siapa menang ini menunjukkan bahwa yang selamat hanyalah yang menang kalau begitu, ya. Dan kita harus ingat, seorang baru bisa dikatakan menang kalau dia sudah sampai finish, mengakhiri pertandingan. Itulah baru bilang apa? Menang. Dan sebelum pertandingan itu selesai, belum ada yang bisa dikatakan menang atau kalah. Berarti seorang itu harus bertahan hingga saat terakhir. Barulah dia dikatakan keluar sebagai pemenang. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus saja takut, ya. Jangan sampai dia tidak keluar sebagai pemenang. Saudara perhatikan apa yang dia tulis di dalam Ibrani 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah diberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Tidak ada one save, always save. Paulus sendiri takut jangan sampai dia ditolak. Ya. Berarti baru akhir dari perjalanan hidupnya. Ya. Inilah baru dinyatakan
seorang pemenang. Dan Paulus pun menyadari hal itu. Ya. Nah, Paulus pun ya kepada Timotius ya, dia mengatakan sehubungan hal ini dia merasa lega. Ya. Saudara perhatikan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itulah yang Paulus katakan, mengakhiri ya, pertandingan, capai garis akhir. Dan aku telah memelihara. Inilah yang menjadi pemenang. Nah, apa yang akan kita dapati pada akhir perjalanan hidup kita, saudara-saudara? Apakah saudara dan saya berhasil keluar sebagai pemenang seperti Paulus? Atau kita ini gugur sebelum mencapai finish? Jadi, nasihat firman Tuhan, jangan kita lengah. Ya. Jangan menganggap, oh saya sudah pernah terima Kristus, pasti menang. Tidak ada one save, always save. Ya. Belum tentu, saudara-saudara. Kalau sudah dibaptiskan, sudah pasti menang. Ya. Kita harus seperti Paulus. Kita harus pelihara iman. Dan kita harus mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Tentu dengan hubungan kita dengan Kristus. Karena selamat bukan karena usaha, jangan salah paham. Karena kita sudah bertobat, kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita menerima baptisan, beri diri kita kepada Yesus. Dan itulah awal perjalanan hidup kita. Tidak sampai di situ. Kemudian kita balik lagi atau hidup sama aja dengan sebelum. Tidak. Kita harus bertumbuh dalam kerohanian kita. Makanya ada pertumbuhan. Ya. Perlu buah-buah roh. Harus hidup dalam hidup. Dan untuk menghasilkan buah-buah roh, kita bergumul masuk ke dalam cawan peleburan. Ya. Kita harus menyangkal diri, firman Tuhan katakan. Dari keinginan-keinginan daging kita terus serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Allah yang cabut itu dari dalam diri kita. Karena kita daging manusia berdosa tidak sanggup untuk melepaskan hidup kita dari dosa. Hanya penyerahan kita kepada Kristus ke dalam kuasa Roh Kudus. Mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan terus menerus ataupun masa lalu. Supaya Tuhan keluarkan. Itulah disebut proses penyucian. Proses kita terima Yesus disebut pembenaran. Kemudian pada waktu kita bertumbuh, bergumul, menyangkal diri, mengakui dosa, jatuh, bangun lagi, minta kuasa Tuhan, dan kita menang, itu disebut penyucian. Ya, menang dari kuasa dosa. Tuhan janjikan bahwa di dalam Tuhan kita disanggupkan. Ya. Filipi 4 ayat 13. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu janji Tuhan, kita harus tuntut. Ya. Itu janji Tuhan. Oke? Jadi kita harus menjadi pemenang bersama Kristus sampai akhir. Kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, apa pahalanya bagi yang menang? Kristus janjikan pahalanya. Wahyu 3 ayat 5. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Haleluya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api. Puji Tuhan. Nama-nama saudara yang hadir pada malam hari ini tidak akan dilemparkan. Ya. Kita akan ada dalam kitab kehidupan. Kita tidak akan mengalami kematian yang kekal. Wahyu 3 ayat 5 katakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikat. Itulah proses penghakiman terjadi. Ketika kita mati, nama setiap orang akan dibawa di penghakiman itu. Dan nama kita diakui oleh Yesus di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat-malaikat. Kita punya pembela. Kemudian Matius 10 ayat yang ke-32 dikatakan,
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Orang yang tidak malu mengaku Yesus dalam hidupnya, kita akan diakui oleh Yesus di sorga. Diakui sebagai apa? Sebagai orang-orang yang telah Yesus tebus. Orang-orang yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Orang-orang yang menjadi milik Yesus sendiri. Yang Yesus telah benarkan. Dan kita berhak mewarisi kerajaan Allah. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Haleluya, saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam Lukas 10 ayat 32, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Saudara-saudara. Amin. Itulah yang menjadi pelajaran kita saat ini. Ya. Kita telah melihat bagaimana Yesus dalam pelajaran ini, di mana dia memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Dia hadir di tengah-tengah umat Allah sepanjang zaman sampai jemaat Sardis ini, sampai jemaat hidup saudara-saudara sampai saat ini. Yesus dekat dengan kita. Dia punya kuasa itu. Dia hadir secara sempurna dan dia mau hidup dalam hidup saudara. Tapi ada pertentangan yang dihadapi jemaat ini, ya. Tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ada yang ditinggalkan dari kebenaran mula-mula reformasi, ya. Mereka tidak ajarkan, tidak hidupkan. Tapi ada kualitas yang dimiliki jemaat ini. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya. Mari terus hidupkan kebenaran dan terus pelajari setiap kebenaran yang kita terima. Kita bangun, ya. Kita terima dan nasihat kepada jemaat. Bertobat, pegang apa yang engkau telah pernah terima. Kalau itu adalah kebenaran, bertobat dari dosa-dosa. Terima kebenaran itu dan hidupkan, ya. Dan janji Yesus serta pahala akan dikenakan pakaian putih, ya. Jubah Kristus, kebenaran Kristus bagi kita yang tidak benar, bagi kita yang penuh kelemahan. Tuhan sempurnakan, Tuhan pakaikan jubah kebenaran Kristus, ya. Dia layakkan kita. Asal kita mau bertobat, sungguh-sungguh ikuti semua hal-hal tadi, ya. Kualitas nasihat-nasihat Tuhan. Dan nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Dan akan diakui di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Zaman penghakiman ini sedang terjadi. Kalau kita mati di dalam, ataupun kita hidup sampai Yesus datang, nama kita akan tidak dihapus dari kitab kehidupan. Dan kita diberikan hidup kekal oleh Kristus. Biarlah kita mau hidup terus menjadi pemenang sampai mati, sampai Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.